Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembahasan SIMAK UI 2016 untuk program internasional dengan matematika yang natural science. Nomor 1, yuk kita langsung menukik ke persoalan. Ada lingkaran. Lingkarannya diberikan kondisi yang diketahuinya, titik P koordinatnya 3, akar 7. Sementara diketahui juga segmen OP panjangnya 4. OP itu ya bisa dikatakan ini sama dengan jari-jari si lingkaran. Yang ditanyakan luas dari daerah OPP1. OPP1 ini membentuk segitiga dengan segmen PP1 merupakan garis singgung si lingkaran. Nah, tentu kita bisa menyelesaikannya dengan analisis aljabar terkait topik di sekolah, tetapi coba kita tuntaskan dulu dengan alat bantu. Alat bantu ini sangat memaksa kita untuk membayangkan ini kasusnya ngapain sih. Nah, gunakan misalkan GeoGebra, kita bisa membuat misalkan titik yang dibahas di soal 3, akar 7. Di situ ditulisnya 2,6 itu desimal dari akar 7, pembulatan desimal. Lalu kita juga perlu membuat titik pusat lingkaran 0,0. Dari titik pusat dan titik pada lingkaran bisa dibuat lingkaran utuhnya. Misalnya ini ku beri warna merah lingkarannya, lalu dari titik singgung P bisa dibuat garis hijau itu garis singgung. Nah, garis singgung ini memotong sumbu X. Bisa kita temukan di mana titik potongnya. Di situ dituliskan koordinatnya 5,3,0. Jadi nilai Y-nya 0. Tapi 5,3 di sini pembulatan dia sebenarnya irasional. Kemudian atau mungkin rasional tapi menggunakan pembulatan desimal. Lalu yang kita pengen cari itu, nah itu dia yang ku arsir warna biru tuh, segitiga OPP aksen di sini. Dan bisa ketahuan sebenarnya langsung bahwa luasnya 7,1. Masalahnya jawaban yang tersedia formatnya irasional, bukan desimal. Tahu dari mana kita 7,1 itu yang mana? Kita gunakan saja kalkulator. Satu persatu kita cek. 2/6 akar 7 itu 0,9. Jadi bukan A, jawabannya bukan A. 4/6 akar 7 1,8. Bukan juga. 8/6 akar 7 3,5. Bukan. Kemudian 12/6 akar 7 yang D itu 5,3 juga bukan. Terakhir, nah itu dia. Jadi jawabannya yang E, 16/6 akar 7. Itulah panjang, itulah luas segitiga OPP1. Beres. Oke, nah coba kita tuntaskan dengan cara analitis tanpa alat bantu. Pertama, yang harus kita pahami dan ingat, persamaan garis singgung pada titik pada lingkaran didapat dengan memasukkan nilai koordinat titik singgung pada salah satu dari pengulangan X dan Y. Ini konsep yang harus kita ingat. Maksudnya, secara aljabar, misalkan ada titik X1, Y1 pada lingkaran yang rumusnya diberikan tuh. Di kanan ini berarti pusatnya di A, B, jari-jarinya R. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, garis singgungnya rumusannya seperti yang di bawahnya. Ini maksudnya pengulangan. Pengulangan itu kan, kalau kuadrat itu maksudnya ditulis berulang, dikalikan berulang dikalikannya. Nah, pengulangan perkaliannya, salah satu X-nya diganti X1. Sedangkan pengulangan Y-nya, salah satu Y diganti Y1. Itu maksud dari pengulangan X dan Y. Kita kumpulkan yang diketahui bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Ini rumusan lingkarannya. Kok tahu? Dari mana tahunya? Pusatnya di mana nih pusatnya? 0,0. Berarti nilai A, B masing-masing 0. Lalu titik 3, akar 7 terletak pada lingkaran. Masukkan saja 3 menjadi X, akar 7 menjadi Y. Nanti dikuadratkan jadi 3 kuadrat tambah akar 7 kuadrat, jadi 9 ditambah 7, sama dengan 16. Oke, yang ditanyakan luas OPP1. Yang pertama harus dilakukan, yaitu mencari persamaan garis singgung lingkaran pada P. Nih, segmen P aksen ini, PP1 ini, itu rumusnya apa? Rumus garis singgungnya. Menggunakan konsep yang tadi ada di tabel. Masukkan saja X1 menjadi 3, Y1 menjadi akar 7, didapat inilah rumusan garis singgungnya. Garis P1.
Lalu kita tetapkan koordinat P1. Titik P1 terletak pada sumbu X, jadi pasti Y-nya bernilai 0 atau ordinatnya 0. Jadi kita masukkan ke persamaan garis singgung, tetapkan Y-nya 0, nanti dapat nilai X-nya. Sehingga didapat koordinat dari titik P1 5/3,0. Jadi bisa dikatakan jarak dari O, jarak dari 0,0 ke P1 itu jaraknya 5/3. Sekaligus ini berperan sebagai alas segitiga. Dah beres, ini sampai situ udah 80% jalan itu. Tinggal kita tuntaskan menghitung luas OPP1, luas segitiga standar setengah alas kali tinggi, setengah kali alasnya berapa? Alasnya tadi jarak O ke P1 5/3, jadikan pecahan biasa menjadi 8/3. Tingginya, nah ini nih seru nih. Tingginya gimana taunya? Tingginya adalah posisi Y titik P. P itu sejauh apa dari sumbu X, yaitu nilai koordinat Y-nya itu, ordinatnya berapa. P itu kan ordinatnya akar 7. Jadi tinggi si segitiga akar 7, tinggal dikalikan semua, sederhanakan yang bisa dicoret, didapat luasnya adalah 8/3 akar 7, sama saja dengan yang E. Lanjut ke soal nomor 2 tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk kasus ini persamaan aja, bukan fungsi. Disebutkan bahwa X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat tambah X dikurangi 3 sama dengan 0. Yang ditanyakan nilai dari X1 pangkat 3 dikurangi 4X1 kuadrat ditambah 5. Berapa tuh nilainya? Wah, ini menarik nih. Kan kita nggak disuruh menentukan X1 yang mana, X2 yang mana. Tapi tiba-tiba pilihan jawabannya tersedia. Apakah nanti mungkin di akhir ada 1 atau malah ada 2 kemungkinan jawaban, nggak tahu tuh, kita coba aja. Nah, sebelum kita coba menggunakan analitis, seperti biasa coba pakai kalkulator aja dulu. Kita masukkan persamaannya X kuadrat ditambah X dikurangi 3 sama dengan 0. Tuh, udah dapat akarnya. Waduh, akarnya irasional dan nggak enak banget tuh. Lalu karena ada 2 macam akar, mana X1, mana X2, terserah kita kan soal nggak menentukan yang mana X1, yang mana X2. Jadi supaya bisa dihitung mungkin ku jadiin lambang baru aja, namanya A. A itu yang minus setengah akar 13 dikurangi setengah. Ini akar, salah satu akar, terserah mau X1 atau X2. Lalu akar satunya lagi ku namai B. Nah, kalau udah dinamai A dan B, lalu kita terapkan seperti yang diminta di soal. X1 pangkat 3 dikurangi 4X2 kuadrat tambah 5. Kalau A-nya jadi X1, berarti A pangkat 3 dikurangi 4B kuadrat ditambah 5. Ternyata hasilnya ada. Negatif 14, udah beres. Bisa kita jawab jawabannya B. Tapi coba iseng-iseng, gimana kalau yang B sebagai X1? B pangkat 3 dikurangi 4A kuadrat ditambah 5A kuadrat ditambah 5. Wow, ternyata sama saja. Hasilnya tetap minus 14. Jadi gak usah khawatir kebalik mana X1 mana X2, jawabannya pasti minus 14. Gitu kalau dengan kalkulator. Kita lihat penyelesaiannya dengan cara analitis tanpa alat bantu. Kita harus memahami dan mengingat bahwa jumlah akar-akar persamaan kuadrat bisa diketahui dari operasi koefisien persamaannya. Koefisiennya itu ada A, B, C. Kan ada 3 suku ya dalam persamaan kuadrat. Rumusan X1 ditambah X2 yaitu negatif B per A. B itu koefisien yang tengah, sedangkan A koefisien yang awal. Kita daftar yang diketahui, persamaannya disebutkan di soal, akarnya X1 dan X2, yang ditanyakan bentuk yang aneh nih, ada pangkat 3-nya dan ada bentuk kuadratnya. Nah, yang pertama kita lakukan, menyadari bahwa X1 dan X2 itu akar. Kalau X1 dan X2 itu akar, maka setiap X pada persamaan bisa diganti dengan X1. Atau setiap X pada persamaan dapat diganti menjadi X2. Nah, itu yang dilakukan di tahap di sebelah kanan itu. Masukkan X1 dan X2 ke persamaan.
Intinya itu, masukkan X1 dan X2 ke persamaan. Lalu atur posisi suku-sukunya. Jadi di sini memang soalnya menuntut kreativitas. Kita awalnya mungkin nggak menyangka mau suruh ngapain ya. Jadi kuncinya adalah atur posisi suku-sukunya supaya mirip seperti di soal. Itu dia, atur posisi suku-sukunya. Pertama, masukkan kalau X-nya diganti menjadi X1. Oke, nah lalu dipindah ruas sehingga didapat X1 kuadrat. Berikutnya, ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan X1. Supaya apa? Supaya muncul bentuk X1 pangkat 3. Nah ini kita pelan-pelan berusaha nyerang si pertanyaan. Kita ingin memunculkan X1 pangkat 3 itu. Jadi X1 pangkat 3 senilai dengan 3X1 dikurangi X1 kuadrat. Nah, bentuk yang ruas kanan ini, yang kutandai itu, bisa difaktorkan. Oh maaf, bukan difaktorkan, tetapi X1 kuadratnya sendiri itu kan bisa diganti menjadi seperti suku sebelumnya. Jadi substitusi berkali-kali ini. X1 kuadratnya menggantikan X1 kuadrat yang berikutnya, sehingga didapat rumusan yang terakhir nih. Dan dapat disederhanakan menjadi 4X1 minus 3. Jadi kesimpulannya adalah X1 pangkat 3 di persoalan itu sama dengan 4X1 dikurangi 3. Itu hasil yang kita dapatkan, hasil pertama yang kita dapatkan. Berikutnya kita sekarang ngurus kasus X2. Kita masukkan X2 ke persamaan seperti di tahap berikutnya ini. Pindah ruas lagi didapat X2 kuadrat. Nah ini kayaknya kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi nih, karena udah dapat bentuk kuadrat. Yang ditanyakan kan bentuk kuadrat tuh. Sekarang biar mirip dengan persoalan, kedua ruas dikali 4 didapat 4x kuadrat sama dengan 12 dikurangi 4x2. Dah, susun. Tinggal disusun ini. X1 pangkat 3 dikurangi 4x2 kuadrat tambah 5. Apa jadinya? Jadinya adalah 4x1 dikurangi 3 dari proses yang awal tadi, dikurangi 4x1 kuadrat. Berarti dikurangi 12 ditambah 4x2. Hati-hati. Yang ditanyakan menyebutkan pengurangan ya, dikurangi. Tapi di suku 4x2 kuadratnya mengandung minus juga. Jadi minus kena minus, pengurangan untuk pengurangan jadi positif. Makanya jadi plus 4x2 ditambah 5. Ini disederhanakan semua. Minus 3 minus 12 tambah 5 itu nilainya minus 10. Sementara 4x1 tambah 4x2 bisa difaktorkan koefisien 4. Sehingga muncul bentuk X1 tambah X2. Nah ini yang nyambung ke tabel konsep tadi. X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. B-nya itu B-nya positif 1, A-nya positif 1 juga. Jadi X1 tambah X2 itu nilainya negatif 1. Udah beres. Jadi bentuk yang ditanyakan di soal nilainya fixed minus 14. Seperti yang kita konfirmasi tadi di kalkulator. D jawabannya.